Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pakde Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pakde Sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pakde Sugeng yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu berzikir, mengingatnya siang dan malam, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Di samping itu, seorang mukmin juga diperintahkan untuk memikirkan ciptaannya. Jika ini telah dilakukan, maka ia termasuk ulul albab, orang yang cerdas, orang yang berpikir. Ada banyak tuntunan berzikir dan bacaan yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara kalimat thayyibah itu adalah bacaan istighfar yang dimaksudkan secara khusus untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunannya bisa dilapangkan jalan yang tiada terbatas antara seorang hamba dan Tuhannya. Kedekatan terbangun dengan limpahan rahmat tiada tara. Bahkan karena ampunan Tuhan dengan istighfar, itu pula seseorang bisa dikaruniai keturunan. Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit, menghidupkan lahan pertanian yang kering kerontang, dan melimpahkan banyak harta dan anak. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Keajaiban istighfar juga pernah dialami secara langsung dalam pengandalan hidup Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari di masa tuanya, sang imam ingin jalan-jalan keluar kota. Beliau sendiri tidak tahu mengapa beliau ingin sekali pergi ke kota Basrah. Beliau tidak ada janji
dan keperluan yang cukup mendesak. Beliau sampai di kota itu ketika waktu tiba sholat Isya. Beliau pun ikut sholat berjamaah di sebuah masjid. Selesai sholat, beliau beristirahat dan ingin merebahkan badan. Belum sampai tertidur di sana, seorang pekerja masjid mengusirnya. "Wahai orang tua, Syekh, mengapa kamu tidur di sini?" Rupanya si Marbot tidak tahu jika orang yang ada di hadapannya adalah seorang ulama besar yang disegani. Menariknya, seorang imam sendiri tidak memperkenalkan dirinya, padahal hampir semua kalangan di dataran Irak tahu, setidaknya pernah mendengar namanya, Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama ahli hadis dan zahid. Imam Ahmad menjawab, "Izinkan saya istirahat di sini. Saya ini seorang musafir." Si Marbot itu menjawab tegas, "Tidak boleh. Orang tua tidak boleh tidur di masjid." Bukan hanya diusir dengan kata-kata, sang imam juga didorong-dorong oleh si Marbot agar keluar dari masjid. Setelah itu, si Marbot pun mengunci pintu masjid. Sang imam pun lalu ingin tidur di teras masjid. Sesaat mengetahui si orang tua itu tidur di teras, si Marbot pun mengusirnya kembali. Dengan terpaksa, sang imam pun keluar dari masjid tanpa tahu harus menginap di mana. Secara kebetulan, di samping masjid ada seorang penjual roti. Rumahnya kecil. Di rumah itu pula si pembuat roti membuat dan menjual rotinya. Penjual roti itu sedang membuat adonan. Melihat dan mendengar ada orang tua yang diusir dari masjid, si penjual roti pun memanggil sang imam, "Wahai orang tua, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Mendapat tawaran itu, sang imam langsung mengiyakan. Setelah masuk dari duduk, beliau memandangi dan bertanya banyak hal pada si penjual roti itu. Beliau tidak memperkenalkan diri dan hanya mengatakan dirinya musafir. Ada yang menarik dari penjual roti ini. Ia memiliki perilaku khas. Saat Imam Ahmad mengajak bicara, ia menjawabnya. Namun, jika tidak, ia terus membuat adonan roti sambil melafazkan istighfar dengan pelan, meski tetap terdengar. Saat memberi garam, memecah telur, mencampur gandum, dan saat bekerja itu pula, ia senantiasa mengucapkan istighfar. Melihat perilaku itu, Imam Ahmad lalu bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini? Dan apa yang engkau dapatkan dari kebiasaan membaca istighfar ini?" Si penjual roti itu menjawab, "Sudah lama sekali ya Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan. Saya merasakan betapa tidak ada keinginan yang saya minta kepada Allah kecuali selalu dikabulkan oleh Allah. Hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah." "Apa itu?" Imam Ahmad bertanya spontan. "Sejak beberapa tahun yang lalu, saya ingin bertemu dengan seorang ulama di Baghdad. Saya ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal.
Sayangnya Baghdad terlalu jauh bagi saya untuk menjangkaunya. Tukang roti itu menjawab tanpa tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang dimaksud. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid ke jalan. Ternyata karena istighfarmu. Betapa terperanjat si penjual roti itu. Ia memuji Allah sambil bersujud syukur. Lalu ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Inilah kisah keajaiban istighfar sebagaimana yang telah diceritakan dalam kitab Munaqib Imam Ahmad. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat serta menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.